Selamat pagi, salam sehat dan salam SMP untuk anak kami kelas 12 IPA seluruhnya di SMA Santa Maria, Kabanjahe. Apa kabarnya? Pasti sehat dan jaga selalu karaktermu. Baik anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan materi novel kita, yaitu pada bagian kebahasaan. Kalau 2 minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai kebahasaan dalam majas, sekarang kita akan belajar mengenai kebahasaan novel pada bagian pencitraannya. Bukan materi yang sulit, tapi tidak untuk diremehkan. Baik anak-anakku, ada nilai yang diharapkan, yaitu adalah nilai kehinaan. Artinya, marilah kita selalu merendahkan hati kita, tidak sombong kepada orang lain. Karena ada orang bijak pernah berkata, sepintar-pintarnya dia, jika dia tidak punya karakter, dia bukan siapa-siapa. Baik anak-anakku, tanpa basa-basi, mari kita belajar pada hari ini. Halo anak-anakku. Baik, seperti di opening tadi yang Bapak sebutkan tadi, bahwa kita akan melanjutkan materi kita hari ini dengan topik pencitraan. Baik, bukan materi yang sulit, tapi bukan untuk diremehkan. Tanpa basa-basi, kita langsung belajar pada hari ini. Baik, anak-anakku, ada katanya di situ adalah pencitraan. Ini adalah materi, bukan materi sesuatu materi yang sulit, tapi seperti yang Bapak sebutkan tadi, bukan untuk diremehkan. Karena ini mungkin sering kalian dengar, dan kita tidak akan terlalu sulit untuk memahaminya. Karena memang bukan sesuatu yang menakutkan atau bagaimana. Baik, kita masuk dulu definisi dari pencitraannya. Citraan katanya anakku adalah sarana untuk merangsang indera pembaca. Indera pembaca, berarti siapa yang berniat untuk merangsang kita, yaitu adalah si penulisnya, si pembuat novelnya ingin merangsang kita. Merangsang dengannya kayak mana? Biar seolah-olah kita merasakan apa yang terjadi di novel itu. Itu arti dari citraan. Bapak ulangi. Tadi di sini disebutkan adalah citraan katanya adalah sarana untuk merangsang indera pembaca. Jadi kita dipaksa atau kita diajak untuk merasakan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam suatu novel. Dengan apa kita rasakan, Pak Wer? Dengan indera kita. Indera kita ada indera penglihatan, ada pendengaran, ada pencecapan, ada perabaan, ada penciuman, dan sebagainya. Nah, seolah-olah biar kita si pembaca ikut melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang dilukiskan di dalam karya tersebut. Karya yang di sini dimaksud adalah novel. Jadi pencitraan dalam novel aku adalah dibuat si penulis novel biar si pembaca, biar kita yang membaca novel seolah-olah berada dalam novel itu. Seolah-olah kita tahu, oh kita lihat, oh ini, oh kita dengar, oh ini, kita rasakan, kita ciumi. Itu yang dimaksud dengan pencitraan. Jadi kalau ada orang bertanya apa itu pencitraan, adalah sarana untuk merangsang pembaca untuk seolah-olah terlibat di dalam sebuah cerita atau dalam sebuah karya. Citraan paling sering kita jumpa nanti di dalam puisi. Tapi di novel juga terdapat pencitraan. Baik, jenis-jenis pencitraan itu anakku adalah ada 7. Yang pertama anakku adalah citraan penglihatan. Ini. Yang kedua, maaf sedikit. Yang pertama citraan penglihatan. Yang kedua ada citraan pendengaran. Yang ketiga perabaan. Yang keempat penciuman. Yang kelima gerak. Yang keenam pencecapan. Dan yang ketujuh adalah pemikiran. Ingat saja, biar kamu nggak pusing, jenis-jenis pencitraan, ingat langsung indera dari manusia. Kita punya indera penglihatan, kita punya pendengaran, kita punya perabaan, kita punya penciuman, kita punya indera gerak, kita punya pengecapan, kita bisa cecap, dan kita punya citraan pemikiran. Kita mampu berpikir dari sebuah karya. Baik, kita langsung masuk dari yang pertama, yaitu adalah citraan penglihatan. Kalau namanya saja sudah penglihatan, aku Bapak geser sedikit ke kiri. Kalau namanya saja sudah penglihatan, sebentar, Bapak buat dulu kuasnya biar lebih gampang. Baik, kalau namanya saja sudah penglihatan, berarti di sini berkaitan dengan indera mata kita. Jadi indera penglihatan kita, jadi berkaitan dengan apa yang kita lihat. Citraan penglihatan adalah citraan yang ditimbulkan oleh penglihatan atau apa yang dilihat oleh mata. Citraan ini paling sering digunakan oleh penyair. Citraan penglihatan mampu memberikan rangsangan kepada indera penglihatan sehingga hal-hal yang tidak terlihat menjadi seolah-olah terlihat. Artinya dalam sebuah novel nanti ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat tapi seolah-olah dapat kita lihat. Nah, contohnya misalnya apa? Di sini ada katanya adalah waktu masih anak-anak kau membuat perahu kertas. Perahu kertas, berarti perahu kertas itu seolah-olah kita diajak, oh gini perahu kertas. Kita bisa melihat itu perahu kertas itu. Dan kau layarkan di tepi kali, alirnya sangat tenang. Jadi kita disuruh membayangkan bagaimana sebuah air yang sangat tenang. Jadi kita bisa membayangkan, oh gitu air yang tenang, oh gitu perahu kertas. Itu bisa dilihat oleh indera mata atau penglihatan kita. Baik, itu yang dimaksud dengan indera
citraan penglihatan. Yang kedua, ada citraan pendengaran. Kalau tadi mata sesuatu yang bisa dilihat, berarti misalnya ada sebuah gunung yang sangat tinggi, berarti itu bisa kita lihat oleh mata. Kalau pendengaran berarti berkaitan dengan indera pendengaran kita atau kuping kita. Citraan pendengaran atau auditory imagery, citraan pendengaran adalah citraan yang dihasilkan dengan menyebutkan atau menguraikan bunyi suara. Artinya lebih gampangnya, segala sesuatu yang dapat kita dengar, segala sesuatu bunyi, dentuman, menutup pintu, membuka pintu, itu juga termasuk ke dalam citraan pendengaran. Jadi dalam novel misalnya, Pak Wery menutup pintu dengan sangat keras. Ada dua citraan di dalam. Yang pertama adalah citraan penglihatannya, menutup pintunya. Citraan pendengarannya adalah suara menutup pintunya. Itu yang masuk dengan pendengaran. Contohnya di mana di sini Pak Wer? Ada katanya adalah sepi menyanyi. Menyanyi berarti di situ kita akan mendengarkan citraan, dua citraan juga. Kita bisa, oh ada orang bernyanyi. Dan juga bisa kita mendengarkan suara nyanyiannya. Itu yang dimaksud dengan citraan pendengaran. Ada katanya adalah meriak muka air kolam jiwa. Meriak muka air. Nah, ini contoh dari citraan pendengaran. Jadi citraan pendengaran itu adalah segala sesuatu yang dapat kita dengarkan atau segala sesuatu yang dapat didengarkan oleh indera manusia seperti menutup pintu, suara air, air terjun, suara mobil berjalan, itu termasuk ke dalam citraan pendengaran. Baik, yang ketiga ada citraan perabaan. Kalau perabaan berarti berkaitan dengan tangan kita atau kulit kita. Kulit kita lah ya, kalau perabaan berarti kulit yang dirasakan oleh kulit kita. Citraan perabaan adalah citraan yang dapat dirasakan oleh indera peraba atau kulit. Pada saat atau mendengarkan larik puisi, ini biasanya pada puisi, dapat dirasakan oleh kulit. Misalnya ketika udara sangat panas, kita akan merasakan panas. Ketika kita berada di puncak gunung yang sangat tinggi, kita akan merasakan kedinginan. Atau kita merasakan kelembutan, kasar, dan sebagainya. Contohnya, dinginnya malah menusuk hingga ke tulang-tulangku. Menusuk hingga ke tulang-tulangku. Di sini sebetulnya sudah banyak sekali kata-kata kiasan. Ada majas hiperbola juga ada di sini. Tapi ini adalah citraan perabaan. Menusuk hingga ke tulang-tulangku. Ada kata menusuk. Kalau di sini katanya adalah dinginnya, berarti di situ ada kata dinginnya. Berarti ada sesuatu hal yang kita rasakan. Berarti kedinginan yang luar biasa. Mungkin kita harus pakai jaket, kita harus pasang api, dan sebagainya. Jadi ingat aku, citraan penglihatan tadi berarti apa yang bisa dilihat oleh mata. Kalau citraan pendengaran yang didengarkan, suara mobil kah, suara tutupan pintu kah. Kalau citraan perabaan adalah yang dirasakan oleh kulit kita. Dan yang keempat, citraan penciuman. Kalau penciuman ini adalah sesuatu yang kalian suka, Bapak yakin pasti kalian suka. Karena kalian suka mencium adik, mencium orang tua, dan sebagainya. Baik, citraan penciuman aku adalah citraan penciuman atau pembauan. Sering kita dengar adalah kata dengan kata pembauan. Di sini katanya adalah disebut dengan citraan olfaktori, itu nama lainnya. Dengan membaca atau mendengar kata-kata tertentu, kita mencium bau sesuatu. Berarti di sini bisa kita merasakan sesuatu hal. Berarti yang kita pakai indera apa tadi? Sudah mata sudah kita pakai, kuping sudah kita pakai, kulit sudah kita pakai. Sekarang yang mau kita pakai adalah hidung kita. Jadi segala sesuatu yang ditangkap atau yang dirasakan oleh hidung kita ini termasuk ke dalam citraan penciuman. Misalnya ada di situ adalah bau sesuatu. Misalnya ketika orang tua kita memasak ayam goreng atau babi guling, pasti kita langsung merasakan sesuatu, lezat kali ini. Ketika kita merasakan itu berarti penciuman kita masih berjalan dengan baik. Di sini yang mana? Contohnya Pak Wer, coba tengok di sini adalah senja yang basah meredakan hutan terbakar. Kelelawar-kelelawar raksasa datang dari langit kelabu tua. Bau mesiu di udara, bau mayat, bau kotoran kuda. Ada katanya yang pertama bau mesiu, bau mayat, bau kotoran kuda. Berarti ada 3 penciuman yang dia rasakan pada posisi atau pada saat menuliskan puisi itu. Ada bau mesiu, mesiu itu seperti bom. Ada bau mayat dan ada bau kotoran kuda. Itulah citraan penciuman. Tadi Bapak jelaskan di awal bahwa ada 7 citraan. Hari ini Bapak hanya sampaikan 4. Karena minggu depan Bapak akan sampaikan 3 lagi. Baru minggu berikutnya kita akan masuk materi terakhir kita, yaitu adalah bagian kritik dan esai. Seperti Bapak sebutkan tadi nakku, citraan bukan materi yang sulit, tapi bukan untuk diremehkan. Sekali lagi, bukan materi yang sulit pencitraan, tapi bukan untuk diremehkan. Ada 7 tadi, tapi yang kita pelajari hari ini hanya 4. Yang pertama ada citraan penglihatan yang berkaitan dengan mata. Yang kedua citraan pendengaran yang berkaitan dengan kuping. Yang ketiga citraan perabaan yang berkaitan dengan kulit kita. Dan yang keempat adalah citraan penciuman yang berkaitan dengan hidung kita. Itu cara cepatnya untuk menghafal dari pencitraan. Tugasmu tetap sama seperti minggu lalu. Tetap kamu mempelajari atau membuka bukumu dari novel
ronggeng dukuh paruh. Temukan di situ 4 citraan yang baru saja Bapak jelaskan. Citraan penglihatannya, citraan pendengaran, citraan perabaan, citraan penciumannya. Temukan 4-empatnya, kerjakan dalam bentuk tabel, foto, dan kirimkan di classroom kita. Tetap semangat, udah jenggot-jenggot karena hari ini adalah malam minggu. Oke nakku, tugasnya di Bapak tunggu hari ini hingga pukul 12.30. Salam sehat dan salam SFD. Bye-bye.